Baik, terima kasih. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pada kesempatan ini saya akan membahas perspektif tentang pariwisata Asia. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ferdinandus Gunawan Krisno, mahasiswa semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Langsung saja ke pembahasannya. Ketika sebuah tubuh menyolok dari pengetahuan tentang pariwisata di Asia, muncul ontologi dan epistemologi akademik barat masih mewakili suara dominan dalam pariwisata lingkaran. Seri ini menyediakan sebuah hal yang mendukung ilmiah produksi dan mengungkapkan berbagai aspek pariwisata Asia dan tren ekonomi dan sosial budaya yang rumit. Buku dalam seri ini bertujuan untuk membuka jalan bagi pengetahuan yang lebih terintegrasi dan beragam tentang pariwisata Asia. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada gagasan bahwa pariwisata baik sebagai fenomena dan bidang studi harus lebih inklusif dan terlepas dari cara mengetahui yang dominan, terutama Barat. Lebih khusus lagi, seri ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan yang berkaitan dengan asumsi ontologis, epistemologis, dan metode di balik penelitian pariwisata Asia. Segmen tertentu dari populasi turis Asia seperti wanita Asia, backpacker Asia, turis muda Asia, turis gay Asia, dan lain-lain. Jenis pariwisata tertentu di Asia seperti pariwisata yang dipicu oleh film wisata petualangan, wisata kecantikan, wisata religi, dan lain-lain. Pengalaman pola perilaku dan kendala wisatawan Asia yang bepergian. Dalam Asia, nilai-nilai itu mendukung operasional, pengelolaan, dan pemasaran keputusan dan atau di Asia atau bepergian. Yang berikutnya, memahami penelitian kualitatif. Dengan menyoroti perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, Patton pada tahun 1990, pendirian ditawarkan dasar prinsip dari dua cara-cara mengatur penelitian. Asumsi-asumsi dasar yang mungkin telah dipelajari banyak dari kita dengan cara kuasi-religius di awal perjalanan penelitian kita. Secara sederhana, kami diajari bahwa pendekatan kuantitatif menggunakan angka dan data statistik, menargetkan sampel populasi yang besar, berupaya untuk menggeneralisasi temuan dan melaporkan hasil dengan objektif. Sebaliknya, kami dengan cepat mengingat bahwa penelitian kualitatif berurusan dengan kata-kata atau teks daripada angka, berfokus pada sampel yang lebih kecil daripada pendekatan kuantitatif, mengutamakan kedalaman daripada keluasan dan menghasilkan informasi. Itu bukan perlu bisa menjadi terapan ke lainnya. Keseluruhan memperoleh gagasan dasar tentang metode penelitian ini. Pada saat itu, penekanan lebih ditempatkan pada metode daripada pendekatan dan metodologi. 20 tahun yang lalu, sebagai mahasiswa, kami yakin akan pemahaman kami yang jelas tentang penelitian kualitatif dan menganggap fundamentalnya sebagai dogma telah melakukan hal untuk bisa menjadi dipertanyakan. Yang berikutnya, penelitian kualitatif dalam pariwisata. Isu mengenai peran penelitian kualitatif dalam studi pariwisata telah menjadi perdebatan di kalangan sarjana dalam 30 tahun terakhir. Selama tahun 90-an,
sejalan dengan keseluruhan lingkungan akademik yang cenderung mengutamakan cara-cara positifis dalam melakukan penelitian. Penggunaan pendekatan kualitatif metode di pariwisata, riset diremehkan oleh pariwisata ulama. Di waktu Cohen 1988 dianggap pentingnya diberikan kualitatif penelitian oleh sosiolog pariwisata sebagai paradoks, karena sebagian besar pekerjaan adalah hasil dari pendekatan kualitatif dan metode. Demikian juga Peterson tahun 1987 menunjukkan bahwa penelitian kualitatif, meskipun makhluk dipekerjakan di pemasaran dunia, dulu bukan khususnya diistimewakan oleh peneliti pemasaran pariwisata. Pada akhir 1980-an, hal ini memiliki kecenderungan, meskipun dia juga disorot sebagai hal yang bertahap meningkat dalam penggunaan metode kualitatif di tahun-tahun 1978 sampai dengan 1986. Selama tahun 90-an, sebagai akibat dari krisis representasi dan saat-saat berikutnya, penelitian kualitatif mulai mendapat momentum dalam studi pariwisata, dan perbedaan mengenai sifat penelitian kualitatif muncul lebih sering dalam literatur. Namun, meskipun studi non-positivis dan kualitatif dalam pariwisata melihat kemunculannya dalam literatur, sebagian besar studi kualitatif menghasilkan dasawarsa dan tetap berlabuh ke tradisi sebagaimana tampak hak istimewa positivis dan post-positivis. Yang berikutnya, penelitian kualitatif Asia dan pariwisata. Memberikan gambaran tentang penelitian kualitatif Asia di bidang pariwisata masih jauh dari kata tugas yang mudah. Urutan kata penelitian kualitatif Asia dalam pariwisata itu sendiri memang bermasalah sebagai konseptual masalah tentang arti dan cakupan. Penulis telah mencurahkan banyak ruang untuk membahas istilah kualitatif riset dan kualitatif riset di pariwisata. Keseluruhan itu perbedaan peristiwa sejarah, paradigma, pendekatan, metodologi, dan metode yang telah penulis coba menyorot kedua alam semesta. Penelitian kualitatif dalam pariwisata membawa kita untuk menyimpulkan bahwa meskipun digunakan tanpa pertanyaan, istilah kualitatif dapat bervariasi secara berbeda untuk para sarjana yang berbeda. Yang berikutnya, kemanfaatan kualitatif riset. Di sana adalah hal yang tak terbantahkan atau jelas mengatur dari kriteria oleh yang kualitatif bisa ditentukan. Ketika kualitatif riset berarti banyak hal yang berbeda bagi banyak peneliti dan praktisi yang berbeda, mungkin diperkenalkan secara longgar sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang secara khusus menargetkan pandangan dan tindakan subjek, yaitu individu, populasi, atau masyarakat. Hal yang sedang dipelajari dalam konteks yang menonjol bagi mereka, jadi penyelidikan kualitatif cenderung menjadi riset strategi yang izin itu meneliti, mempelajari tentang mata pelajaran, dan itu berbeda konteks pada tangan oleh mendapatkan individu-individu itu. Karena itu, pada dasarnya, jika sebuah ortodoksi longgar boleh menjadi diizinkan, kualitatif peneliti bekerja dari sudut pandang fenomenologis di mana mereka mencari dan menangkap, kemudian memahami arti dari kepercayaan, kejadian, peristiwa,
untuk pandangan berbeda rakyat di dalam perbedaan situasi, dan itu rutin. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan cara-cara di mana populasi atau masyarakat yang dipelajari benar-benar mengalami atau mengkonstruksi realitas. Baik, itu saja pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.